kasih Pak Askal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Aqsa yang mudah-mudahan senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kajian Asmaul Husna kita pada pagi hari ini akan membahas nama Allah Al-Wahid Al-Ahad, yang dalam versi bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan terjemahan yang sama, yaitu Maha Esa. Walaupun dalam bahasa Arab ini berbeda ya, makna rincinya Al-Wahid Al-Ahad. Tetapi untuk sementara kita terjemahkan dengan terjemahan yang sama terlebih dahulu, yaitu Maha Esa. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Al-Ahad disebutkan sekali saja di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sementara nama Allah Al-Wahid disebutkan di dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 22 kali nama Allah Al-Wahid. Jadi Al-Ahad disebutkan sekali saja, sementara nama Allah Al-Wahid di dalam Al-Quran disebut berulang-ulang tidak kurang dari 22 kali. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Al-Ahad di dalam Al-Quran disebut bersamaan dengan As-Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. As-Somad artinya tempat bergantung. Al-Ahad artinya Maha Esa. Mengapa Allah satu-satunya tempat bergantung? Kenapa dia disebut As-Somad, satu-satunya tempat bergantung? Karena Allah Ahad, karena dia Maha Esa. Karena kalau Allah itu ada 2, 3, 4, dan seterusnya, berarti Allah itu bukan tempat bergantung, berarti ada tempat bergantung yang lain selain Allah. Ya. Tapi dia As-Somad, satu-satunya tempat bergantung, karena dia memang hanya satu-satunya. Maka inilah rahasia mengapa Al-Ahad disebut bersamaan dengan As-Somad. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama Allah Al-Wahid di dalam Al-Qur'an digandeng dengan nama Allah Al-Qahar biasanya, yang berarti mengalahkan. Nah, ini juga kenapa kok disebut Al-Qahar bersamaan dengan Al-Ahad, Al-Wahid? Karena dia disebut Al-Qahar, Maha mengalahkan. Dia disebut Maha mengalahkan karena dia Maha Esa. Nah, kalau mengalahkannya itu berdua, bertiga, berempat mengalahkan, itu nggak disebut Maha mengalahkan. Tapi karena Allah sendirian di dalam mengalahkan, maka dialah disebut dengan Al-Qahar. Ini rahasia mengapa Al-Wahid, Al-Ahad disebut dengan nama yang lain, ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan Al-Wahid dengan Al-Ahad? Al-Wahid Maha Esa, Al-Ahad Maha Esa. Perbedaannya adalah kalau Al-Wahid itu Maha Esa untuk mengingkari bilangan. Allah Maha Esa tidak berbilang, itu namanya Al-Wahid. Sedangkan Al-Ahad, Allah Maha Esa tidak ada yang sama. Jadi kalau Al-Wahid menafikan bilangan, kalau Al-Ahad menafikan kesamaan. Jadi
Al-Wahid, Maha Esa tak berbilang. Al-Ahad, Maha Esa tidak ada yang menyamainya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya nih ke jamaah, Tuhan itu ada berapa? Maka jawabannya kira-kira Al-Wahid atau Al-Ahad ya. Mudah-mudahan bisa nyambung ini. Al-Wahid. Al-Wahid. Betul. Karena Wahid adalah Esa tidak berbilang. Kalau saya tanya lagi, Tuhan itu seperti apa? Jawabannya apa? Al-Wahid atau Al-Ahad, Pak? Al-Ahad. Nah, itu udah paham ya. Kalau gitu kita tutup aja pengajiannya, udah paham ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Al-Wahid dan makna Al-Ahad. Nah, sekarang kita ingin dalam beragama ini benar-benar bukan karena kita keturunan Islam, tapi betul-betul kita yakini, kita paham. Bahkan kita bisa mengatakan kepada orang-orang non-Muslim itu, Tuhan itu tidak mungkin kecuali satu. Ya. Jadi kita bisa berargumen, bisa beralasan, bahkan bisa mengatakan Tuhan itu nggak mungkin kalau nggak satu. Tuhan itu harus Maha Esa. Nah, ini kita akan sebutkan ya. Dalil-dalilnya. Yang pertama, pola penciptaan di alam semesta ini ada kesamaan. Misalkan kalau manusia itu adalah sperma laki-laki berada di rahim perempuan, maka jadilah manusia. Ini pola manusia. Nah, kalau dalam hewan juga sama ya. Sperma jantan dari hewan berada juga di rahim betina dari hewan itu. Maka jadilah keturunan hewan itu. Nah, ini dua pola yang sama. Tapi yang menarik, bukan cuma itu, di alam semesta juga polanya sama. Ya. Yaitu, tadi kan air sperma laki-laki berada di rahim wanita kalau manusia. Ini sperma hewan jantan berada di rahim betina. Lahirlah anak-anaknya. Nah, sekarang adalah air dari langit kemudian berada di rahim bumi, subhanallah, turun hujan ya, maka lahirlah atau keluarlah tanam-tanaman. Ini kok polanya sama ya? Maka pola yang sama ini menunjukkan, oh berarti penciptanya sama ini, subhanallah. Saya pernah berjalan sama teman saya, Ustadz sih saya tahu nih gedung ini yang bangun siapa nih. Yang gedung yang sana juga saya tahu. Kok tahu ya? Oh, karena ada pola yang sama Pak Ustadz. Sehingga pasti dia itu yang bikin. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu ada pola-pola yang sama. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa yang mencipta ya dia. Tidak mungkin ada selain dia yang menciptakan. Dan apa yang saya sampaikan ini juga ada dalilnya di dalam Al-Quran. Mari kita perhatikan surat At-Tariq, ya, ayat 5-7. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia merenungkan, memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Dia diciptakan dari air yang memancar, yang keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Ini kan air tadi. Air sperma laki-laki berada di rahim perempuan, itu dalilnya. Kemudian tadi alam semesta, sama juga air berada di rahim bumi. Allah juga berfirman dalam surat At-Tariq ayat 11-12. Was-samaa'i dzatir raja'. Demi langit yang menurunkan hujan, wal ardi dzatis sada', dan demi bumi yang mengeluarkan tanam-tanaman. Wah, ini kok subhanallah indah sekali.
Bagaimana pola ini bisa sama ya? Manusia air di rahim wanita, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, itu adalah air yang berada di rahim bumi, mengeluarkan tanaman. Dan itu yang disebutkan di dalam surat At-Tariq tadi. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدَعِ. Ada keindahan yang luar biasa. Kok bisa sama ya polanya, penciptanya sama. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih mengherankan adalah bahwa bentuk janin manusia dan hewan pada pekan-pekan pertama itu mirip-mirip. Jadi pada pekan-pekan pertama janin, itu janin hewan dengan janin manusia itu mirip. Kok bisa mirip? Nah, karena penciptanya adalah sama. Ya. Ada kemiripan. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi bahwa seluruh makhluk Allah itu tegak berdasarkan organ yang sama. Misalkan begini, manusia ada mata, hewan ada mata. Ya. Manusia punya telinga, hewan ada telinga. Manusia punya mulut, hewan ada mulutnya. Ini kok tegak berdasarkan organ-organ tubuh yang sama. Ya, walaupun mungkin bentuknya berbeda, tetapi dari sisi organ, hidung, punya rambut, gitu ya. Bahkan mungkin punya jantung, ya. Mungkin punya liver, mungkin. Ada kesamaan-kesamaan itu untuk menunjukkan bahwa adalah penciptanya sama. Ini dalil bahwa Tuhan itu tidak mungkin kecuali satu. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang kedua tentang keesaan Allah, Allah Maha Esa, adalah bahwa ada hukum-hukum tetap di alam semesta ini. Hukum tetap. Dan hukum tetap ini juga berlaku bukan hanya kepada manusia misalkan, tetapi kepada yang lain juga. Contoh hukum tetap itu adalah hukum bertahapnya sesuatu, hukum tadarruj. Ini berlaku. Apa hukum tadarruj itu? Sesuatu dimulai kecil, membesar, pada puncak kebesaran itu kemudian menurun, lalu melemah. Ini hukum tadarruj ini ternyata ada pada setiap ciptaan Allah. Mari kita perhatikan ya, contohnya misalkan matahari. Matahari itu ketika muncul, dia tidak langsung terang benderang, tapi perlahan. Nanti ketika sudah sampai puncaknya di siang hari, kemudian dia melemah, tenggelam. Itu pola yang sama, hukum yang sama. Nah, ternyata bulan juga demikian. Bulan pun di awal kemunculannya kecil, membesar. Nanti puncaknya dia bulat terang, nanti kemudian mengecil. Itu yang Allah sampaikan di dalam surat Yasin. Wal qamara qaddarna, ayat 39. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Dan bulan itu kami tentukan garis-garis edarnya, kami tentukan tempat-tempatnya, sehingga apabila dia telah melemah, maka dia seperti tandan yang sudah tua. Surat Yasin ayat 39. Jadi ada tahapan. Dan ternyata selain matahari, bulan, ya, tanaman juga begitu. Dari kecil, lalu sampai besar berbuah, nanti dia akan menguning, ya, kering kembali kepada seperti awalnya. Nah, manusia juga demikian nih. Dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaiba. Allah yang telah menciptakan kalian dari fase lemah. Waktu kita masih anak-anak itu fase lemah.
Semuanya bergantung kepada orang tua. Nah, terus membesar, kita makin mandiri, puncaknya di usia 40 tahun. Puncak kekuatan fisik manusia. Nah, setelah puncak kekuatan itu, manusia kembali melemah dan beruban disebut dalam Al-Quran. Yang umur 40 tahun ke atas itu begitu. Kayaknya sebagian besar dari yang hadir ini udah fase ini ya, termasuk yang bicara ini. Nah, ini ada kesamaan. Hukum tetap, yaitu hukum bertahap. Dari kecil, besar, kemudian mengecil pelan-pelan. Dari lemah, kuat, puncak kekuatan melemah lagi. Ini berlaku untuk ciptaan Allah semuanya. Kok ada kesamaan seperti ini? Ada hukum yang berlaku pada semua ciptaannya, maka ini menunjukkan bahwa sang penciptanya adalah Dia, hanya Dia. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan ibu kalau hamil itu kan 9 bulan tuh. Ada tahapan. Nggak ada langsung besar gitu. Lagian kalau anak langsung besar, nggak ada yang lucu anak-anak itu. Luar langsung gede gitu ya. Nggak ada yang lucu. Jadi anak-anak nggak bisa gemes kita sama anak-anak. Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa. Nah, ada hukum bertahap, hukum tahapan ini. Nah, ini ternyata berlaku pada ciptaan-ciptaan yang lain. Kok bisa sama? Nah, karena yang menciptakannya adalah sama. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum-hukum yang tetap ini menjadi dalil bahwa hanya Dia yang menjadi Tuhan. Karena seandainya ada Tuhan yang lain selain Allah, maka hukum-hukum ini bisa dirubah sama Tuhan yang lain. Nah, inilah yang menarik. Nabi Ibrahim itu ketika berdebat, nah kita insya Allah ini akan mengingat sosok Nabi Ibrahim di bulan Zulhijjah ini adalah bulan-bulan di mana kita mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, salah satu yang kita kenang dari Nabi Ibrahim selain peristiwa kurban itu, penyembelihan anaknya itu adalah ketauhidan. Nabi Ibrahim itu bisa mengesahkan Allah, bisa mentauhidkan Allah, itu sampai dia disuruh menyembelih anaknya pun dia tanpa ada keberatan, dia lakukan. Itu sebenarnya adalah sebuah hasil dari proses panjang, di mana dia bisa mengatakan la ilaha illallah. Dia betul-betul meyakini keesaan Allah itu bukan karena turis. Turis itu turunan Islam kayak model kita gitu. Karena bapaknya itu sendiri adalah penyembah patung. Tapi dia memilih bahwa Tuhan itu tidak mungkin kecuali Esa. Nah, kita tahu proses panjangnya Nabi Ibrahim itu melakukan perjalanan itu. Ketika dia mengatakan ini ada bintang, ini Tuhan ya. Kok orang pada nyembah bintang ya. Ketika Tuhan bintang itu tenggelam, Tuhan kok tenggelam. Aku nggak suka Tuhan yang tenggelam. Kemudian muncul bulan, terang lagi. Wah, ini kayaknya Tuhan ya. Kemudian bulan itu hilang lagi. Maka dia juga tidak mungkin mentuhankan yang hilang. Melihat dan matahari yang lebih besar lagi. Wah, ini lebih besar nih Tuhan. Matahari tenggelam. Maka dia mengatakan, ya aku berlepas diri dari Tuhan yang hilang itu semuanya. Aku hadapkan kepada pencipta alam semesta ini. Nah, artinya Nabi Ibrahim itu menolak Tuhan-Tuhan selain Allah karena Tuhan selain Allah itu rapuh. Bisa hilang, bisa lenyap gitu. Jadi kalau kita mentuhankan sesuatu yang hilang, yang rapuh, yang tidak kokoh, yang bisa hilang, bisa lenyap, maka kita tidak akan kokoh di dalam hidup ini. Pegangan kita tidak kokoh. Maka Nabi Ibrahim menafikan itu Tuhan-Tuhan itu semuanya. Nah, maka Nabi Ibrahim itu luar biasa. Nah, kita ini, apakah kita memilih Islam ini saat ini sebagai pilihan atau karena keturunan? Kita tidak akan bisa kuat beragama kalau beragamanya kita ini masih karena kita keturunan. Tetapi kita mesti, saya memang Islam ini karena saya memilihnya. Ya. Mari kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan kepada kita contoh di mana kokohnya tauhid beliau ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 258 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulk. Tidakkah engkau memperhatikan seseorang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhan? Gara-gara orang ini diberikan kekuasaan. Ya kan, itu berarti apa? Kekuasaan itu belum tentu baik. Kekayaan itu belum tentu baik. Karena orang seringkali memperdebatkan Tuhan, ya, orang itu mempertanyakan Tuhan, bahkan mengaku Tuhan ketika dia sudah sangat berada di dalam kekuatan. Sebagaimana dalam surat Al-Alaq ayat 6. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu bisa melampaui batas. Kapan? Ketika dia merasa dirinya serba berkecukupan. Nah, ini raja ini, penguasa ini karena diberikan kekuasaan, dia mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhan. Nah, ketika dia mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhan itu, saat itu Nabi Ibrahim langsung lebih aktif memberikan satu statement yang membuat raja ini mati kutu. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Ini luar biasa. Gak ada di dunia ini yang bisa mematikan dan menghidupkan kecuali Allah. Berarti Tuhan itu cuma satu. Kalau ada yang bisa menghidupkan, berarti dia Tuhan. Makanya ketika Nabi Isa alaihissalam itu disebutkan wa uhyil mauta, dia bisa menghidupkan yang sudah mati, itu disebut dalam Al-Quran biiznillah. Ya. Dengan izin Allah. Nah, itu di Quran itu disebutkan itu. Nah, karena itulah orang-orang Nasrani tertipu, terfitnah dia. Sehingga dia meyakini Nabi Isa itu Tuhan gitu. Karena salah satu mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam adalah bisa menghidupkan orang yang mati. Tetapi di Al-Quran itu tidak lupa bahwa beliau itu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang yang mati, itu karena izin Allah. Disebutkan kata biidznillah itu di dalam Al-Quran. Nah, kenapa? Karena memang kalau ada orang yang bisa menghidupkan orang yang mati, oh berarti itu dia Tuhan gitu. Nah, tetapi ternyata Nabi Isa menghidupkan yang mati itu karena izin Tuhan di dalam Al-Quran. Karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan hanya dia yang bisa mematikan. Nah, ketika Nabi Ibrahim ya, memulai statement ini, raja ini, konon dia adalah Namrud, dia menjawab, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Surah Al-Baqarah 258. Apa yang dilakukan oleh raja ini? Dia panggil Algojo, lalu dia panggil rakyat jelata, dipanggil satu orang, rakyat sini. Lalu dia panggil Algojo. Algojo, matikan nih orang ini, panjung. Ketika Algojo mau menebaskan pedangnya, tiba-tiba raja ini berkata, jangan Algojo, yang ini jangan dimatikan, hidupkan saja. Lalu dia manggil rakyat yang lain, rakyat sini. Lalu dia panggil Algojo. Algojo, matikan. Nah, ini yang kedua, ini kebagian yang apesnya nih, mati dia. Lalu raja ini bilang apa? Ibrahim, tadi saya bilang jangan matiin, dia nggak jadi mati, hidup tuh kan saya bisa menghidupkan. Yang kedua, saya bilang matikan, mati beneran tuh Ibrahim. Padahal dalam Al-Quran mati dengan membunuh itu beda. Tuh Al-Quran itu teliti sekali. Kalau membunuh bahasa Arabnya al-qatl, tapi kalau mati, mematikan bahasa Arabnya al-mumit, al-maut. Nah, ini beda redaksi di Quran. Nah, dia itu bukan mematikan, tetapi membunuh. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya Nabi Ibrahim bisa lagi menjawab itu gitu kepada Namrud. Tetapi Nabi Ibrahim ingin membuat dia tak berkutik. Maka Nabi Ibrahim menolak ketuhanan, ada Tuhan selain Allah itu dengan dalil adanya hukum tetap yang berlaku yang tidak ada yang bisa merubahnya kecuali Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Kata Nabi Ibrahim,
sungguhnya Tuhanku mendatangkan matahari dari timur. Maka terbitkanlah matahari dari barat. Kalau kamu Tuhan, kamu bisa merubah hukum tetap ini. Kamu bisa membuat matahari tidak terbit. Kamu bisa membuat matahari tidak tenggelam. Kalau kamu Tuhan, kamu bisa merubah itu. Coba terbitkan matahari dari barat. Tenggelamkan dari timur. Fabuhital ladzi kafar, bungkam. Oh, berarti kalau begitu Tuhan tuh hanya satu itu. Kalau Tuhan ada dua, mungkin hukum-hukum ini akan chaos, akan berubah gitu. Matahari mungkin molor sedikit terbitnya, tenggelamnya juga bisa lebih molor, atau terbit dari barat, tenggelam dari timur, bisa dirubah kalau ada Tuhan yang lain. Ya. Karena Tuhan yang lain itu punya kehendak bebas sesuai dengan keinginannya. Tapi ketika hukum ini berlaku tetap dan tidak ada yang mampu merubahnya, maka itu berarti Tuhan satu-satunya cuma Allah. Makanya Allah itu Al-Wahid, Al-Ahad. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti keesaan Allah yang lainnya adalah selain tadi hukum-hukum yang saya sampaikan tadi, ada hukum yang lain, yaitu arah pergerakan benda-benda di alam semesta ini. Ya, kita tahu benda-benda di alam semesta ini bergerak ke arah berlawanan dengan jarum jam. Seperti gerak elektron, atom, itu ketika mereka bergerak, itu bergeraknya ke arah kiri, seperti orang tawaf. Jadi matahari, bumi mengelilingi matahari itu juga sama, berlawanan arah dengan jarum jam. Sama, bulan pun juga mengelilingi bumi, juga demikian, ke arah berlawanan dengan jarum jam. Ya. Sama juga ini, jantung kita ini kan juga sama. Ya. Arahnya ke arah jarum jam juga. Berlawanan dengan arah jarum jam. Tawaf juga demikian. Kok bisa ya pergerakannya itu sama modelnya? Bahkan sesuatu itu bergerak di orbit yang opal, ya, bukan bulat, opal. Dari atom sampai galaksi-galaksi, sampai planet-planet juga sedemikian. Nah, ini menunjukkan ada kesamaan seperti ini, ada hukum tetap seperti ini. Oh, berarti ini menunjukkan bahwa Sang Penciptanya adalah satu. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi prinsip keibuan di alam semesta ini juga merupakan hukum tetap. Jadi prinsip keibuan, watak keibuan itu bukan cuma ada pada manusia, watak perlindungan, melindungi itu. Kenapa watak itu juga ada pada hewan? Misalkan apabila ikan paus itu melahirkan, maka ikan-ikan yang lain itu berusaha untuk menjaga ini ikan paus ini yang sedang mau melahirkan ini, jangan sampai ada yang mengganggunya. Watak keibuan itu ada pada ikan. Nah, juga sama pada tumbuhan ya. Ketika tumbuhan itu daunnya mau mati karena kekurangan air, maka watak keibuan dari tumbuhan itu juga muncul. Apa itu? Dia memberikan makanan pada dahan atau ranting itu dari badannya, dari batangnya. Kenapa? Untuk melindungi ya, daun tadi, untuk melindungi dahan dan ranting tadi agar tidak mati. Ya. Nah, ini kok ada sama gitu, watak-watak keibuan, watak perlindungan. Ya, baik bagi hewan, tumbuhan, manusia. Nah, ini karena dia diciptakan oleh yang sama, diciptakan oleh Zat yang Maha Esa. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang lain bahwa Allah Maha Esa adalah
adanya keharmonisan di alam semesta ini. Adanya hubungan benda-benda di alam semesta ini dengan yang lainnya adalah harmonis sekali. Ya, harmoni. Nah, keharmonian itu kalau yang mengaturnya itu beda, nggak mungkin harmoni. Berarti adanya keharmonisan, adanya hubungan yang harmoni antara benda-benda yang Allah ciptakan ini menunjukkan bahwa penciptanya sama. Mari kita lihat bagaimana harmoninya ya. Hubungan yang harmoni. Ketika terjadi peristiwa hujan itu, peristiwanya satu, tetapi untuk menghasilkan hujan ini adanya hubungan yang harmoni antara makhluk-makhluk Allah. Ini kalau tidak diatur oleh zat yang sama, ini nggak mungkin terjadi hubungan ini, harmoni ini. Bagaimana jarak antara matahari dengan bumi misalkan. Nah, itu kan harus tepat takarannya. Kalau terlalu dekat, semua air mendidih dan menguap. Kalau terlalu jauh, air akan beku. Tidak ada yang bisa menguap. Maka jaraknya harus pas. Kemudian air ini menguap, ditahan oleh awan. Nah, ini luar biasa ini. Kok bisa dia berhenti di ketinggian tertentu? Oh, karena adanya gravitasi bumi. Gravitasi bumi. Jadi adanya hujan itu terkait juga dengan gravitasi bumi. Coba kalau nggak ada gravitasi bumi. Maka air yang sudah menguap itu akan bablas. Oh, berat molekul air itu jangan terlalu berat. Kalau terlalu berat dia nggak naik ke atas. Kalau terlalu ringan dia akan bablas, pindah ke planet yang lain. Kemudian awan ini digiring, diarak oleh angin. Subhanallah. Untuk satu peristiwa yang namanya hujan, itu ada kerjasama yang harmoni antara beberapa unsur. Siapa yang mengkoordinasi ini? Kalau dikoordinasi oleh banyak Tuhan, tidak sinkron nanti, akan ada kekacauan. Maka ini menunjukkan bahwa dia diatur oleh zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat lagi ya. Bahwa kita tahu oksigen di bumi ini sebanyak 21%, karbon dioksida 1%. Nah, bagaimana caranya menjaga keberlangsungan tersedianya oksigen ini sehingga kita tidak merasa sesak? Bagaimana kebutuhan akan karbon dioksida ini juga ada. Nah, ini ada sebuah hubungan yang harmonis. Nah, adanya keharmonisan ini di alam semesta ini berarti yang mengaturnya satu. Karena kalau yang mengaturnya banyak, akan terjadi chaos. Karena yang satu pengen A, yang satu pengen B. Ya, itu kacau. Coba kita perhatikan bagaimana ketersediaan oksigen ini. Jadi manusia menghirup oksigen, lalu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu dihirup oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan menghirup karbon dioksida yang kita keluarkan. Lalu pohon-pohonan itu kemudian mengeluarkan oksigen. Subhanallah. Dan yang luar biasanya, jemaah sekalian, di saat kita tidur, itu pohon-pohon itu mengeluarkan oksigen itu dia lebih sedikit. Karena kebutuhan manusia saat itu sedikit. Manusia pada tidur. Tapi di saat pagi hari manusia beraktivitas lagi, itu pohon-pohon mengeluarkan oksigennya lebih banyak. Subhanallah. Itu dia diatur oleh zat yang sama. Ada keharmonisan antara kita dengan yang sekeliling kita. Berarti yang ngatur kita adalah zat yang sama. Hanya dia. Kemudian satu lagi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebah mengambil sari pati bunga untuk membuat madu. Nah, ketika dia menghisap sari pati bunga, itu ternyata kakinya lebah ini
dia gerakkan ternyata itu untuk mempermudah pembuahan, pertumbuhan dari tanaman itu. Nah, ini adanya sebuah keharmonisan, subhanallah. Lebah mengambil sarinya, apa yang dilakukan lebah itu juga menguntungkan tanaman ini sehingga dia cepat mengalami pertumbuhan. Belum lagi kita lihat bagaimana ketersediaan kebutuhan manusia di muka bumi ini dengan jumlah manusia itu ternyata senantiasa seimbang. Yang mati dengan yang hidup itu seimbang. Nah, ini semua jemaah sekalian menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya Dia Tuhan itu. Tidak mungkin kecuali Dia. Tidak mungkin kecuali satu. Kalau tidak satu, alam semesta ini akan hancur. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Seandainya di langit dan bumi ini ada dua Tuhan selain Allah, maka akan hancur. Ya, kenapa demikian? Karena kalau ada dua Tuhan ini akan bersaing. Nah, berarti kalau bersaing, Tuhan ini akan berperang satu sama lain. Nah, kalau Tuhan berperang ada beberapa kemungkinan. Ya. Dua-duanya kalah karena sama-sama Tuhan. Berarti dua-duanya nggak pantas jadi Tuhan. Ya. Atau dua-duanya menang. Oh ya, nggak ada yang pantas jadi Tuhan. Tuhan itu harus bisa mengalahkan. Nah, kemungkinannya ada yang satu yang menang, ada yang lain yang kalah. Yang kalah nggak pantas disebut Tuhan, yang menang lah yang pantas jadi Tuhan. Itu logik. Nah, jadi ketika kita memahami Al-Wahidul Ahad, kita betul-betul meyakininya dengan argumentasi, dengan dalil, sehingga kita menjadikan agama ini sebagai pilihan kita. Ini dulu untuk kajian pagi hari ini, sepertinya kajian tentang Al-Wahidul Ahad ini akan bersambung pada pertemuan kita yang akan datang, insya Allah. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Terima kasih banyak Ustaz Jumaluddin atas pemaparannya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Pertama ada ini Ustadz sudah pertanyaan disampaikan melalui chat dari Pak Firdaus. Pertanyaan beliau adalah mohon informasi terkait surat dan ayat di Al-Quran yang terkait dengan mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan atas izin Allah. Ya, sebentar. Oke. Sebentar saya search dulu ya. Itu ayatnya bunyinya sih saya hafal, wa uhil mauta biiznillah ya. Cuma saya dulu. Atau ada pertanyaan yang lain sambil saya search ini Pak Askal. Baik. Yang kedua ada nih pertanyaan dari Pak Dodi. Silakan. Perlu kecerdasan batin untuk meyakinkan keesaan Allah sehingga kita bisa melaksanakan semua ayat di dalamnya. Pertanyaannya, dengan hamba Allah yang seperti apa saya harus berkumpul? Sebagaimana dalam ayat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati puas lagi diridhoinya. Oke. Jadi pertanyaannya, dengan hamba-hamba Allah yang seperti apa saya harus berkumpul? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Dengan hamba seperti apa kita seharusnya berkumpul? Jawabannya adalah kita berkumpul dengan hamba Allah yang ketika kita duduk dengannya bertambah keimanan kita. Ketika bahkan ketika kita melihatnya saja sudah bertambah keimanan kita.
apalagi kita mendengarkan perkataan-perkataannya. Maka kita akan bertambah mengenal Allah, mencintai Allah. Bahkan ciri wali Allah itu adalah, kalau di Indonesia ini kan ciri wali Allah identik dengan yang klinik-klinik ya. Tapi ciri wali Allah itu adalah orang yang kalau kau lihat dia, kau ingat Allah. Ya. Orang yang kalau engkau melihat dia, engkau mengingat akhirat. Engkau mengingat surga. Maka itulah ciri wali Allah. Nah, jadi jawabannya secara general adalah kepada orang yang kalau kita melihatnya, yang kalau kita duduk dengannya bertambah iman kita. Dia lihat hal-hal yang aneh-aneh. Kayak orang sakti. Loh, Silakan, Pak. Bapak Ibu mohon di mute ya, yang tidak ini, soalnya background-nya masuk. Ustadz, pertanyaan yang pertama tadi? Sebentar. Ini surah Ali Imran ayat 49, Pak. Sudah ketemu, Pak? Ali Imran ayat 49. Ntar saya buka Quran juga. Nah, itu luar biasa itu, ayat 49 itu. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepadamu dengan sebuah mukjizat dari Rabb-mu, yaitu aku membuat bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Ada kata izin Allah di situ. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Nah, ini luar biasa nih. Jadi surat Ali Imran ayat 49. Itu Pak Askal ayatnya. Dan inilah yang membuat sebagian orang Nasrani itu terfitnah gitu loh. Karena memang kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan itu memang itu kemampuan Tuhan gitu. Sehingga makanya hati-hati dengan orang-orang yang memiliki kehebatan-kehebatan yang misalkan yang aneh-aneh. Karena itu bisa kemudian nanti membelokkan ketauhidan kita. Di Indonesia ini contohnya misalkan kayak Kanceng, siapa dulu yang bisa menggandakan uang tuh misalkan. Siapa dulu? Masih ingat nggak? Atau pernah ada jamaah yang ke sana menggandakan uang? Dulu ada Ponari Sweet ya. Ponari Sweet, apa itu yang Ponari yang anak kecil itu yang airnya bisa menyembuhkan. Nah, itu salah satu yang bisa memfitnah ketauhidan kita, hati-hati. Nah, ini orang-orang Nasrani itu juga demikian ini. Makanya kenapa Al-Qur'an ya menyebutkan dengan izin Allah itu jelas. Supaya kita tahu bahwa itu memang hanya Allah yang mampu ya. Menghidupkan yang mati itu hanya Allah yang mampu. Nah, itu kira-kira Pak Askal. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari jamaah. Monggo. Sampai batas mana kita bisa mempertanyakan keesaan Allah dengan logika? Ya. Ya, sebenarnya kalau kita sudah yakin bahwa Allah itu esa, maka tugasnya sudah selesai dalam artian sebagai mengesakan Allah
dengan argumentasi logika. Tetapi yang terpenting itu adalah bukan mengatakan Allah Esa itu, tetapi kita bagaimana mengesakan Allah itu di dalam ibadah, di dalam bermohon, di dalam ketaatan, di dalam kepasrahan. Saya hanya takut kepada Allah, saya hanya taat kepada Allah, saya hanya berlindung kepada Allah, saya hanya minta kesembuhan kepada Allah. Nah, itu yang lebih penting gitu. Ini hanya tahapan awal saja sebagai sebuah teori, sebuah konsep, ya, bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, setelah itu ada tugas yang lain. Apa konsekuensinya ketika Anda sudah meyakini Allah itu Esa, maka ke tahapan yang selanjutnya. Apa itu? Kita menjadikan seluruh diri kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tujuannya, itu goalnya yang nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ini sebenarnya tujuannya pertama tadi untuk kita katakan kepada yang belum beriman bahwa Allah itu Esa, nggak boleh selain Esa. Yang kedua, boleh jadi tadi ini di antara kita ini mengesakan Allah hanya karena turunan Islam gitu. Bukan sebuah pilihan, itu lebih kepada itu ya kajian kita hari ini. Sehingga hari ini kita kuatkan, oh ya, semenjak kajian ini saya ya benar ya, saya betul-betul memilih Allah itu sebagai Tuhan saya, karena itu yang memang secara dalil, logika. Tapi saya katakan dari logika, apa yang saya sampaikan tadi kan semuanya berayat Quran ya, bukan cuma logika. Ayat-ayat Quran semua tadi saya sampaikan kan, surat Yasin, surat Ar-Rum, ya, surat At-Tariq. Bahkan ketika saya mengatakan andaikan ada dua Tuhan, itu akan rusak alam semesta ini, saya juga mengutip surat Al-Anbiya, jadi bukan murni logika. Tapi Quran ketika berdalil, itu mengajak berpikir logika kita. Surah Al-Anbiya ayat 22. Atau surat Al-Mu'minun ayat 91. Jadi ya, artinya bukan berarti itu akal-akalan saya, tetapi itu juga cara Al-Quran menetapkan keesaan Allah tadi dengan menggunakan pola pikir rasional tadi. Seperti di surat Al-Anbiya ayat 22 atau di surat Al-Mu'minun ayat 91. Dan dalil-dalil tadi yang sudah saya sampaikan. Itu kira-kira. Pertanyaan bagus, Pak. Siapa ini? Dari Pak Firdaus tadi juga. Lanjutan Pak Firdaus, dari ya. Yang bertanya di pertanyaan pertama juga tadi. Nah, ini ada yang sudah menulis di kolom chat ini, Pak Rizky Amru. Ya, sebutkan ayat tadi yang tadi kita baca tadi. Ya. Baik, Ustadz. Satu lagi pertanyaan Ustadz mungkin dari saya nih. Tadi silakan Pak Askal. Muncul di kepala. Jadi pada saat kita ada kajian tentang ketauhidan, itu ada disampaikan bahwa di ketauhidan itu ada rububiyah, uluhiyah, mulkiyah, kemudian asma dan sifat gitu ya. Dan itu semua terangkum di Ummul Quran gitu, di surat Al-Fatihah. Betul. Nah, kaitannya ini soal keesaan tidak terpilih di situ oleh Allah. Yang dicantumkan kan Ar-Rahman Ar-Rahim gitu sampai di ayat 1 dan ayat 3 gitu yang mewakili asma wa sifatnya itu. Mungkin ada kajian kira-kira kenapa gitu. Iya. Ya, pertama ayat Quran itu tidak bisa dipisahkan dengan ayat yang lain ya. Jadi makanya para ulama itu mengatakan tafsir yang paling tinggi itu adalah tafsir Quran dengan Quran. Ya, tafsir Quran dengan Quran. Jadi Al-Fatihah itu tidak bisa ditafsirkan secara mandiri. Misalkan tadi di mana di Al-Fatihah tadi kan kita bisa menyimpulkan ada rububiyah karena Allah menyebutkan Rabb ya. Ada uluhiyah karena Allah menyebut namanya Allah di situ, bismillah Allah. Kemudian Rabb rububiyah. Kemudian di situ juga menyebutkan Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, asma wa sifat. Ya.
Nah, ini dikaitkan dengan surat Al-Ikhlas yang berbicara tentang tauhid. Ya, berarti Allah esa di dalam rububiyahnya. Makanya disebut tauhid rububiyah. Gitu loh. Allah esa di dalam uluhiyahnya. Nah, tauhid uluhiyah. Gitu hubungannya, Pak Askal. Kemudian di dalam Al-Fatihah ada nama-nama Allah, asma wa sifat. Berarti Allah Maha Esa di dalam nama dan sifatnya, tauhid asma wa sifat. Jadi seluruh Asmaul Husna itu tidak bisa dipecah-pecah. Dia adalah sebuah kesatuan karena berbicara tentang Allah. Berarti Allah Maha Esa di dalam uluhiyahnya. Jadi tidak boleh menyembah selain Allah. Allah Maha Esa di dalam rububiyahnya, yang mencipta, yang memberi rezeki cuma Dia, hanya satu-satunya Dia. Allah Maha Esa di dalam nama-namanya. Allah itu namanya Maha Mendengar. Maha mendengarnya Allah itu nggak sama dengan maha mendengarnya kamu, karena Dia Maha Esa dan seterusnya. Itu Pak Askal penjelasannya. Terima kasih banyak Ustadz. Sesi terakhir barangkali masih ada yang mau ditanyakan jamaah. Kalau tidak ada mungkin bisa ditutup dengan doa Ustadz. Ya, mari kita tutup kita dengan doa. Kita tengahkan tangan. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ij'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa 'afiyati wa sitr فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.